Adapun untuk persiapan kayak apa, lebih ke skill atau apa, sepertinya kalau di tempat saya sendiri ya, kalau saya nggak tahu nih teman-teman yang lain gimana. Yang paling berkesan nih Kak. Kalau proker yang paling Proker paling berkesan berkesan itu apa? selama saya menjabat ya. Pepras itu pengabdian, kewajiban, atau ilusi pengabdian. Waduh, pilihannya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Bisa Sih, beruang ngobrol anak kampus yang suka nyari insight. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Nggak sekedar spesial, tapi special edition tentunya. Kalau spesial aja kayak biasa nggak sih? Biasa kan? Ini special edition. Kita langsung aja undang, karena Gen Z suka yang instan-instan. Jadi langsung kita panggilkan Bang Arif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Abang Arif gimana sendiri kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat tentunya. Jadi kita kedatangan tamu yang spesial, itu ada Bang Arif guys. Bang Arif ini salah satu mahasiswa Alwafa yang sekarang lagi ada kesibukan magang. Nanti bakal kita tanya-tanya. Beliau ini asal dari Sulawesi, betul kan? Iya benar. Sulawesi, Makassar Ji. Bukan. Oh bukan Salah. Makassar. Oh Bukan. arti Sulawesi itu nggak cuma Makassar doang? Sulawesi itu luas sekali. Nanti kita bakal ulik-ulik guys di dalam podcast ini. Bang Arif gimana nih kesibukan gunung-gunung masih nggak nih hiking-hikingnya? Untuk sekarang sih ya diliburin dulu lah. Liburin dulu ya. Ya, tapi tentunya kedepannya bakal kita gas lagi. Jadi Bang Arif ini sedikit cerita sedikit guys, yang saya ketahui itu Bang Arif tuh suka banget naik gunung. Oke, gunung-gunung, semua gunung udah di Belum semua sih, tapi insya Allah tahun ini udah ada catatan-catatan. Tentunya ya terutama yang Seven Summit lah. udah bakal ya. Iya bakal tentunya. Ada satu gunung satu lagi Apa? di Bekasi posisinya. Gunung apa tuh? Gunung Narogong. Wah itu Gunung Narogong ada itu, jadi mengeluarkan aroma-aroma yang enak ya. kayaknya kalau itu skip dulu dah. Nah, kita lanjut. Jadi Bang Arif nih kan sebelumnya dia tuh suka banget hiking. Nah, di sini tuh di podcast kali ini kita bakal nanya nih ke Bang Arif, soalnya beliau ini lagi sibuk, lagi ada kesibukan magang, betul Bang? Iya benar. Jadi Bang Arif ini lagi ada kesibukan magang. Nanti boleh dicerita-cerita nih sedikit nih, apa aja yang harus dipersiapkan, terus gimana sih dunia magang itu, apakah seperti sama di kelas kah? Sama Iya. seperti dosen menjelaskan atau gimana nih, nanti kita bakal tanya-tanya. Tapi sebelum itu aku pengen nanya nih, Kak Arif, kalau boleh tuh magang di mana? Kalau magang sekarang ditugaskan di Al-Aziz Al-Wasliyah. Jadi Al-Aziz Al-Wasliyah itu dia lembaga zakat milik Ormas. Oh, lebih ke zakat berarti. Iya lebih ke zakat. Oh, kalau boleh tuh Kak Arif nih pas di Al-Wafa, ya Iya. sekarang pun di Al-Wafa, Iya. ngambil jurusan apa tuh? Di Al-Wafa ambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah, tapi Iya. ke zakat ya. Iya ke zakat. Karena kami di semester 5 kalau nggak salah ya, atau semester 6 itu belajar tentang zakat juga bersama Pak Hasan. Oh, arti di dalam tuh juga ngulik-ngulik tentang zakat dan segala macam. Iya. Nah, aku pengen nanya nih ke pertanyaan tadi aku di awal. Magang tuh gimana sih Kak? Maksudnya culture shocknya kayak gimana sih? Maksudnya dari yang kakak awalnya di kelas, terus tiba-tiba ke suatu perusahaan, apalagi tuh membahas tentang zakat. Zakat tuh kan agak sedikit tricky ya, maksudnya Iya. uang. Iya sih. Untuk ke masyarakat, apalagi nih berlabel, aduh belum Iya berlabel. berlabel, itu syariah, iya Iya, dong? iya tentunya. Nah itu gimana Kak? Awal mulanya maksudnya dunia magang tuh kayak gimana di pandangan kakak? Baik, kalau untuk dunia magang sendiri itu, ya kalau seperti kita kan sebelum ditugaskan itu ada persiapan. Jadi setiap ada pembekalan juga. Jadi di pembekalan itu kita dikasih tahu kalau dunia magang itu adalah sebagai jembatan. Jembatan kan istilahnya kayak menyambung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini maksudnya magang itu sebagai jembatan penghubung antara dunia mahasiswa atau dunia belajar ke dunia kerja seperti itu. Oh, nah tapi aku pengen nanya nih, kalau menurut kakak nih magang ini nih, magang itu lebih banyak ke pengembangan skill atau ke hanya ke tugas saja? Kalau untuk magang sendiri, kebetulan saya di tempatnya itu di lembaga zakat. Mungkin di teman-teman yang lain yang magangnya mungkin di lembaga hukum atau mungkin di perusahaan dan lain-lainnya, mungkin ya pastinya akan berbeda-beda. Tapi kalau di lembaga zakat itu sendiri, kita itu untuk bulan pertama, khususnya saya di Al-Aziz itu,
Nah, bulan pertama itu kita ditempatkan sebagai di program gitu. Jadi kita yang anak-anak magang nih ditugaskan atau diberi kesempatan menyusun program-program. Tentunya bukan hanya menyusunnya, sambil dilaksanakan juga seperti itu. Kita kalau membuat program, kemudian setelah itu kita setelah disusun rapi, semuanya kita tentukan waktunya, kesiapan dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita laksanakan. Adapun untuk persiapan kayak apa, lebih ke skill atau apa, sepertinya kalau di tempat saya sendiri ya, kalau saya nggak tahu nih teman-teman yang lain gimana. Kalau di tempat saya sendiri tidak ada persiapan seperti harus kursus skill belajarin dulu sebelum datang. Artinya untuk kayak terjun ke dunia magang pun itu nggak harus yang persiapannya yang gila-gilaan, nggak harus sebenarnya. Iya, enggak. Karena kan seperti yang saya katakan di awal, ya jadi magang itu dia sebagai jembatan. Ya kita dari dunia mahasiswa ke dunia kerja. Magang itu kita sambil belajar juga, Jadi kita akan dibimbing. Jadi nanti itu ada namanya pembimbing lapangan. Kita dibimbing, dikasih tahu kerja di sini itu gimana, apa saja kita kerjakan. Tentunya di sela-sela itu ya kita juga skill-skill yang pernah kita pelajari mungkin di kelas atau sebelum kita pas di SMA dan lain sebagainya, itu akan semuanya itu kepake semua berarti ya, nggak cuma di kampus tapi di sekolah pun ke bawah ya? Iya, akan ke bawah. Oke. Artinya cukup lumayan, ya mungkin ada persiapan buat orang-orang yang nggak siap buat magang nggak sih? Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah siap emang tentu dia untuk magang, itu kayaknya nggak yang ribet-ribet banget ya. Bener nggak sih Kak? Kayak kakak sendiri kayaknya nggak begitu ribet banget sih, iya nggak sih? Ya alhamdulillah kan, kalau saya pribadi ya, untuk magang sendiri tidak ada persiapan karena nggak ada persiapan. Iya, karena ya modal nekat juga, daftar, habis daftar terima ya udah jalanin gitu. Jadi bentar, aku pengen nanya nih, maksudnya buat kayak aku pribadi, aku kan baru semester 3 semester 3. Kita kayak kepikiran magang tuh kayak belum kebayang gitu. Nah, buat kakak sendiri, magang tuh sesulit apa sih? Maksudnya buat kayak ini belum magang ya? Iya. Dari mahasiswa pengen masuk ke perusahaan itu tuh sulit nggak sih? Atau bukan butuh persiapan? Bahasanya tuh kayak kita tuh harus ngapain? Oh iya, paham. Kalau seperti itu ya kebetulan kan di kampus kita ada mata kuliah itu sendiri, PKL, praktek kerja lapangan. Jadi kalau untuk daftar seperti itu, ya itu mudah kok daftarnya. Dari kampus pun juga? Dari kampus juga difasilitasi, dicarikan dari dosen-dosen seperti itu. Oke. Artinya nggak yang harus dipusingkan ya magang itu ya? Aman, nggak usah jalaninnya apa yang sekarang aja. Oh ya, aku balik ke pertanyaan ke pembahasan tentang mahasiswa nih, karena kita masih sama-sama mahasiswa. Iya. Kakak waktu di Al-Wafa, bukan waktu di Al-Wafa, saat pun kan sekarang masih di Al-Wafa, iya. Taginya ini di Al-Wafa, ini di Al-Wafa. Kakak waktu di Al-Wafa, waktu sebelum magang, kesibukannya kakak pernah ikut organisasi nggak? Waktu saya jadi mahasiswa ya, jadi saya ikut beberapa organisasi. Ya tentunya yang paling ini ya organisasi BEM. Oh, kakak anak BEM? Iya tentunya. Kali masuk kalau apa nggak ikut BEM. Rugi sih kalau misalkan nggak ikut. Kapan lagi coba kan setelah itu udah nggak ada lagi. Betul. Jadi ini momen, kesempatan. Nah artinya kakak ikut BEM aja nih? Waktu Iya. pada saat itu. Nah kalau boleh tahu kakak di kementerian apa waktu itu? Kebetulan pas menjabat sebagai BEM, saya sebagai maksudnya dirjen di Kementerian Sosial. Kemensos. Iya, Kemensos. Seperti kakak lebih keluar gitu ya, maksudnya lebih ke masyarakat segala macam. Nah, itu yang dikerjain apa nih Kak? Maksudnya waktu kakak menjabat sebagai dirjen dari Kementerian Kementerian Sosial, kerjanya gimana tuh? Maksudnya apa kegiatannya? Ya, baik, untuk kerjanya sendiri, saya kan sebagai dirjen. Nah, tentunya bagaimana bisa mengarahkan dan juga mengajak teman-teman. Saya kan punya staf gitu. Jadi kita sebagai dirjen itu bukan hanya fokus kegiatan, kita juga harus bisa mengatur staf-staf kita, jangan sampai mereka tuh kebingungan ketika jadi BEM. Oke. Iya, jadi itu tugas selain membantu menteri, tugas dirjen juga harus ngelihat ke bawah tuh. Ya, jadi dia ngelihat ke atas dan juga ngelihat ke bawah. Kakak memberi contoh seperti itu ya. Adapun kegiatannya, ini seingat saya karena sudah berapa tahun yang lewat, jadi agak-agak lupa.
Mungkin yang pertama itu ada kita berbagi apa namanya di bulan Ramadan kan bentar lagi nih bulan Ramadan berbagi takjil. Oh, Ya, buka itu buka itu juga. ya. Ya. Terus apa Terus lagi? juga ada namanya waktu itu apa ya? Yang paling berkesan Singkatannya nggak? tuh singkatannya tuh SMS. SMS. Intinya kegiatannya tuh membantu masyarakat yang terkena korban bencana seperti itu. Oh, artinya kayak kalau kita bahas sekarang nih kayak misalnya bencana di Sumatera, Iya. itu Kementerian Sosial terjun di situ ya. Iya, terjun di situ. Oke. Tapi yang paling berkesan nih Kak. Kalau proker yang paling Proker paling berkesan berkesan itu apa? selama saya menjabat ya, Hmm? berarti ya pengabdian masyarakat. Penmas. Iya, Penmas. Penmas. Iya. Penmas. Itu ngapain tuh Penmas tuh kalau boleh tahu tuh? Penmas tuh kayak mirip-mirip KKN gitu nggak sih? Iya, mirip KKN. Cuman ini versi saset kecil. Karena waktunya singkat. Saset. Ya, biasanya KKN kan sebulan ya. Iya. Sebulan atau sebulan lebih lah. Kalau Penmas kan ya seminggu paling lama. Betul. Waktu kakak Penmas itu aku ikut. Jadi gini guys, waktu pas Bang Arif Penmas kemarin itu, posisi aku itu masih maba di semester 1. Kita tuh kayak di Al-Waf ini tuh waktu itu ada magang ya, magang BEM. Iya. Jadi nggak cuma magang buat pekerjaan, kita juga ada magang buat BEM. Iya. Nah, pada saat itu aku ikutlah salah satu panitia Penmas. Ya, jadi aku kurang lebih memahami Penmas itu. Tapi aku pengen lihat nih POV dari kakak sendiri. Penmas tuh ngapain aja sih? Tapi sebelum ke pertanyaan itu aku pengen nanya, waktu itu Penmas kita di mana ya? Waktu itu Penmas kita di Kecamatan Jonggol. Apa ya? Kecamatan Jonggol Sukamakmur, lupa. Suka Sukamakmur di Desa Sirnajaya. itu bener-bener ini banget ya. Oh, itu gila Kayak- sih. enggak. Itu beneran kayak ini nggak dilebih-lebihin guys ya, maksudnya kayak bener-bener lampu itu kayak terbatas banget, terus anak-anak yang apa ya, intinya jauh banget dari yang dunia Iya, kota. jauh banget. Apalagi desanya kan dia di kaki gunung. Betul. Jadi kita setiap pagi tuh naik turun gunung. Kayak seminggu loh ya, seminggu. Itu aku sih paling, kalau aku pribadi ya, Iya. aku pasti ada dong culture shock. Iya. Aku ke toilet sih, ke toilet itu kayak jujur aku kita seminggu ya. Iya. Aku BAB satu kali doang. Aku BAB satu kali doang. Itu nggak nafsu buat BAB itu. Kayak ya pokoknya gitu deh. Kamar mandi tuh bener-bener, kalian tau gak sih yang kayak di empang terus kayak dikasih ini kan? Dikasih kayu. Yang ada tuh yang di atas, yang Iya. Jadi ibaratnya gimana ya? Empang, terus kayak ada jembatan. Iya. Tapi jembatan itu dikasih terpal iya, atau gitu, spanduk. kayak- jadi ya gitulah guys, nggak usah dibahas ya. Nah, tapi aku pengen bahas nih tentang Penmas ya. Maksudnya kita kan sama-sama ikut Penmas nih kayak. Maksudnya Penmas ini kan maksudnya ke Dharma Iya. Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi. Betul. Nah, menurut aku tuh untuk saat ini, untuk di generasi sekarang, apalagi sekarang udah bukan Gen Z lagi, udah Gen Alpha. Iya. Ada nggak di Gen Alpha gitu? Kayaknya belum deh. Bomber. Itulah pokoknya. Maksudnya kita udah melewati beberapa generasi nih. Nah, untuk saat ini, apakah masih relevan nggak sih? Maksudnya buat Penmas ini diadakan Oh, iya. untuk masyarakat, apalagi kan kita sebagai anak muda ya, sebagai anak muda tuh punya bahasanya apa ya, keinginan bukan, pola pikir, kita punya pola pikir tuh kayak bekerja. Nah, apakah kita dengan Penmas ini lebih apa ya, kayak dengan Penmas ini kita jadi gampang bekerja gitu? Oh iya, paham saya paham. Kalau untuk Penmas sendiri ya, atau KKN lah. Iya, Pemnas, KKN, terus apalagi Nah, pokoknya yang yang sejenisnya. sejenisnya yang Oke. ini ke masyarakat masih relevan nggak sih untuk saat ini gitu? Baik-baik. Kalau untuk Penmas sendiri atau KKN, relevan atau tidak sebenarnya itu ini menurut keyakinan saya ya. Jadi teman-teman kalau punya pendapat lain ya itu urusan teman-teman. Jadi ini Kayak pernah denger ya. nggak boleh. Kalau dari sisi pandangan saya sendiri, Penmas itu sebenarnya masih relevan saja. Cuman ya kalau kita lihat di sosial media, Betul. itu prokernya monoton. Itu saja terus. Iya, soalnya kita, kalau aku pribadi ya, kayak Iya. di FYP atau di Instagram Reels gitu lewat tentang masyarakat gitu, mereka tuh kayak, ini nggak semuanya ya guys ya, nggak semuanya ya, ini kayak ada beberapa lah, itu tuh kayak cuma untuk konten kah, untuk Iya. menaikkan value atau personal brand, bukan personal branding, entah itu kampus mereka. Jadi kayak menurut kakak sendiri nih, maaf aku potong, yang lebih diuntungkan tuh siapa sih? Masyarakat
kampus atau mahasiswa? Baik, kalau untuk Penmas sendiri, saya coba jelaskan dari Iya, awal tadi ya, boleh. relevan atau tidak. Saya bilang itu masih relevan karena pengabdian masyarakat atau KKN sendiri itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, pelajaran tentang bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak lah seperti itu. Tapi aku setuju sih sama pendapat kakak itu. Soalnya aku juga waktu ikut tuh kayak bener-bener ngerasain after aku Pemnas pun ada hal-hal yang aku ubah gitu. Padahal cuma jangka waktu seminggu. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan itu buat anak-anak muda tuh yang kayak apalagi Gen Z kan. Kita tuh terkenal dengan kayak ya udah tiduran scroll segala macam. Apa sih Pemnas buat apa sih, orang tua gue mampu, orang tua gue banyak duit. Iya nggak sih? Maksudnya yang pertanyaan tadi tuh bukan dari aku, maksudnya kayak masih relevan sih, kalau menurut aku sih relevan banget. Nah kalau kayak tadi tuh yang aku tanya ke kakak, untuk Pemnas ini yang lebih diuntungkan siapa? Masyarakat kah, kampus atau mahasiswa? Tentunya yang paling diuntungkan di sini itu ya mereka yang ikut Penmas tentunya, karena bakal banyak sekali pelajaran yang mereka dapatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua ya kampus juga bakal mendapatkan timbal baliknya ketika misalkan nih mahasiswa ditugaskan ke desa-desa, kemudian para mahasiswa ini memberikan dampak yang baik ke masyarakat. Tentunya masyarakat akan bertanya-tanya, wah ini mahasiswa dari mana sih? Secara tidak langsung kan kampus mendapatkan betul. Dan tentunya juga masyarakat. Tapi di sini harus kita perhatikan ya. Tapi kalau masyarakat akan mendapatkan baiknya juga apabila mahasiswanya itu membuat proker-proker yang betul-betul bisa membuat desa itu maju atau mencari solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang sudah lama ada di desa itu. Aku ingat banget waktu kita Pemnas kayak maksudnya aku waktu Pemnas itu belum deket sama Karif. Maksudnya masih akuat gitu. jujur. Waktu itu kayak ya udah aku ikut sebagai maba aja, sebagai mahasiswa baru karena ditunjuk ikut sebagai media. Habis itu aku ikut ya Karif tuh inilah yang kepalanya gitu lah. Maksudnya kayak guys sini pindah sini. Aku dari situ barulah mulai kayak ngobrol-ngobrol segala macam, dan betul dampaknya tuh buat aku pribadi ada, buat masyarakat juga ada. Apalagi tuh di sana tuh kan banyak banget anak kecil kan. Iya, benar anak sekali. kecil gitu kayak ketemu kita tuh senang banget guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin ya kedepannya kali ya, diberikan kesempatan. Betul. Buat teman-teman yang kedepannya nih itu harus banget dimanfaatin sih menurut aku. Maksudnya bukan memanfaatkan Pemnas ya. Maksudnya harus benar-benar teman-teman tuh gebiar banget 100% buat masyarakat, dan masyarakat pun bakal timbal balik kayak gitu. Ya, dan juga kan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya ada di kampus, ada volunteer kan. Betul. Itu juga bisa tuh masyarakat teman-teman yang lain. Jadi buat teman-teman yang di kampus, karena di kampus ini kan nggak semua ikut Pemnas kan. Ataupun yang di luar kampus itu banyak volunteer yang membuat kayak sesuatu untuk masyarakat gitu. Karena di luar sana tuh nggak yang kayak kita lihat di sosial media doang guys. Betul nggak sih bang? Iya betul. Kadang kalau misalnya aku ngeliat di video-video tuh banyak masyarakat Indonesia tuh yang kayak beneran jauh, dan aku pun pernah ngeliat langsung ke depan kepala mata aku tuh kayak ngeliat anak kecil tuh. Sorry itu saya ini maksudnya kayak kita megang HP, mereka tuh kak ini banget nih. Kita kan ngeliatnya kayak mereka tuh nggak kenal dunia digital ya. Iya. Gitu maksudnya kita harus mengembangkan itu juga di masyarakat biar nggak ketinggalan, karena Indonesia kan ya negara maju guys. Iya. Kayak gitu. Apalagi targetnya kan 2045. 45 bang. Harus Indonesia Mas. Bukan cemas ya, bukan cemas. Aku pengen balik lagi nih ke ada pertanyaan nih. Tapi gimana kak pendapat kakaknya soal kayak Pemnas, atau intinya tentang Pemnas, tentang KKN itu yang lebih fokus ke dokumentasi saja, yang tadi ya pertanyaan awal nih sebenarnya, ke dokumentasi atau ke hanya untuk konten-konten sosial media. Aku nggak bahas Pemnas di sini, tapi aku agak sedikit menyinggung karena sekarang ini kan lagi banyak saudara-saudara kita di luar pulau sana, entah di Sumatera, entah di Aceh, entah di Padang, itu banyak banget kayak entah itu influencer yang datang, dia membagi-bagi sesuatu, membagi-bagi itu bagus, tapi dengan kamera, ngerti nggak sih kak? Iya, ngerti. Nah, ini aku nggak bahas Pemnas saya ya guys ya, maksudnya maknanya luas nih. Menurut kakak gimana sih buat pendapat kakak di POV kakak atau perspektif kakak buat hal-hal yang seperti itu? Jadi dia membuat dia berbagi-bagi tapi hanya untuk konten. Iya, paham. Itu kan masuk ke Pemnas juga dong. Iya. Kakak. Nah, itu menurut kakak gimana? Untuk yang kegiatan seperti tadi ya, mereka hanya berbagi di depan kamera aja. Betul.
Nah, ini kan udah baru-baru ini kan banyak terjadi. Banyak Sekali. Banyak Nggak usah banget. kita sebut lah. Ada. Banyak sekali. Sebenarnya hal seperti itu tidak salah. Kebetulan saya kan juga bekerja sekarang magangnya di lembaga zakat. Tentunya setiap memberi bantuan itu harus ada dokumentasi. Yang mana dokumentasi ini untuk sebagai laporan saja, bukan untuk kepentingan kita. Aku pengen nanya nih satu nih, menarik nih. Kakak pernah nggak sih satu momen nih ketika kakak lagi bagi-bagi, Ya. ada nggak sih orang yang pas lagi foto, padahal kalau itu kakak buat ini kan, buat apa namanya, buat laporan. Iya. Nah mereka kan kurangnya minimnya mungkin minimnya pengetahuan mungkin. Iya. Kayak pas di foto marah. Oh, kejadian seperti itu kayaknya pernah deh. Jadi waktu itu lagi bagi-bagi nih. Nah itu gimana? Terus mau foto, itu sebenarnya salahnya dari kita juga. Karena kita langsung ngambil main jepret-jepret aja tanpa kasih tahu ke yang bersangkutan. Betul. Terus habis itu gimana tuh? Ya beliau marah. Nah kakak, cara meng-hire gimana tuh? Cara menghandle hal-hal seperti itu kayak gimana tuh? Kalau untuk pas saat itu ya, pas itu sih kita nggak apa-apa, biarin aja dulu. Tapi kedepannya di program-program selanjutnya akhirnya kita ngambil pelajaran lah dari kejadian sebelumnya. Evaluasi. Nah, kita bilang kalau bisa sebelum ngambil foto kita kasih tahu lah dulu. Izin dulu lah ya. Izin ya. Oh, kita izin. Ya izin gini. Kita jelasin kita mau dokumentasi nih sebagai laporan ke donatur atau orang-orang yang membantu memberikan hartanya. Iya, pasti kan ada dong orang-orang yang kayak pasti foto tuh isi pasti ya. Iya. Nggak cuma itu doang sih, waktu zaman Covid pun ada tahu. Aku pernah tuh ikut waktu itu ikut saudara pas lagi bagi-bagi, pas di foto kayak apa nih video kan kita jadi kayak gak enak gitu sih. Kita jadi nggak enak. Ya sebenarnya harus dikasih tahu, maksudnya kita tuh dari sini ingin ingin memberikan, tapi nanti ada fotonya ya, harus ini harus dikasih tahu lah. Aku pengen balik lagi nih Kak tentang penmas ya. Aku pengen tanya nih, satu kalimat jujur. Ya. Satu kalimat jujur. Harus satu. Satu ya. Oke. Satu kalimat. Apa itu? Satu. Penmas itu pengabdian, kewajiban, atau ilusi pengabdian? Aduh, pilihannya pengabdian, kewajiban, atau hanya ilusi pengabdian? Harus satu ya? Satu aja. Ya, menurut keyakinan saya, keyakinan lagi. Iya, menurut keyakinan saya. Jadi teman-teman kalau berpendapat yang lain silahkan. Berbeda pendapat itu bagus. Nah, karena kita bakal ke depan nih dalam waktu dekat bakal ada Penmas. Nah, gitu. Kasih masukan nih buat, artinya kalau kalian bilang adik-adik kakak nih, kasih tau nih, Penmas itu masuknya itu ke pengabdian, kewajiban, atau ilusi pengabdian? Baik, untuk pengabdian itu atau KKN-nya, itu kan dia termasuk apa tadi? Tridharma perguruan tinggi. Itu dia, Tridharma perguruan tinggi. Tentunya ini menjadi kewajiban. Ya, kalau kita melihat dari sisi kampus ya, kewajiban. Karena tidak bisa mahasiswa itu lulus kalau nggak mengikuti seperti itu. Bahkan nilainya bahkan tertahan seperti itu. Itu kalau kita melihat dari sisi kampus ya. Tapi yang terjadi seperti apa? Ya ini yang terjadi di lapangan. Mungkin ini hanya sebagian kecil ya, nggak semuanya. Ya, tentunya yang lebih bagusnya lebih banyak. Ya, ini cuma sebagian kecil saja. Betul. Ya, banyak mahasiswa yang ikut KKN itu ya hanya seperti lihat di TikTok lah. Itu kan mereka hanya ya paling sering apa coba? Cinlok. Iya. belum mulai aja udah dijodoh-jodohin. Itu pertama. Kemudian juga hanya fokus hanya konten-konten supaya TikTok mereka lebih ramai dan lain sebagainya. Akhirnya proker-proker yang lain tidak berjalan atau prokernya itu saja. Masang apa namanya? Pelang nama jalan. Ya udah itu aja. Enggak ada yang lain. Search TikTok itu kurang lebih kegiatannya seperti itulah. Ada yang seperti itu. Nah, padahal kalau misalkan kita maksimalkan nih, teman-teman mahasiswa kan tentunya mereka sudah belajar ya. Dari semester 1 sampai semester 7 atau semester 6. Itu kan banyak ilmu. Kalau mereka betul-betul mengaplikasikan ilmu-ilmunya, mereka bekerja sama misalkan dengan aparat pemerintah. Misalkan mereka yang di pertanian nih,
bekerja sama dengan pemerintah yang mengurus tentang itu. Mereka jelaskan, mempresentasikan proker mereka. Kasirnya ngelobi ya. Iya. Ngelobi ke pemerintah. Ya. Mempresentasikan mereka akan buat apa. Akhirnya dari pemerintah juga bisa membantu. Betul. Nanti tinggal dialokasikan ke desa yang ingin ke desa yang akan KKN atau Penmas tersebut. Iya. Betul. Itu kalau misalkan dimaksimalkan. Kalau betul-betul dimaksimalkan, Penmas ini sebenarnya sangat masih relevan. Ya, cuman tadi itu ya mahasiswa juga kan yang kalau kita lihat dari sisi pandang mahasiswa sendiri nih. Mereka sendiri juga minim sekali bantuan dari kampus. Seperti itu. Ya ini fakta. Karena saya bertanya ke teman-teman saya menanyakan, kalian kalau mau buat proker nih, kalian dibiayai nggak? Dibiayain. Oh, ya mungkin adalah seperti itu ya kampusnya yang ada beberapa elit. Ada beberapa kampus ya ada yang memang berat, ada juga yang lancar. Tapi alhamdulillah sejauh ini kita lancar-lancar saja. Kita ya. Masa kampus lancar. Ya, seperti itu. Jadi ada juga yang mereka keberatan karena minimnya bantuan. Betul. Jadi ini juga mungkin masukan, siapa tahu ya dilihat sama kampus lain ya. Kampus lain betul. Iya. Jadi mahasiswa itu lebih diperhatikan lagi, difasilitasi, terutama ini tentang keamanan juga. Kan kita lihat di sosial media itu banyak sekali mahasiswa yang ikut KKN, mereka dilecehkan. Nah, ini tentunya juga dari pihak kampus juga harus memperhatikan seperti itu. Ada oknum-oknum yang seperti itu. Bukan hanya ya ini kalian tugas ke desa ini lakukan ini udah, habis itu dilepas. Enggak, yang salah tuh seperti itu kan? Iya, itu yang salah. Kalau bisa hal-hal seperti itu ya dicegah lah. Artinya pesan-pesan buat teman-teman yang pengen Penmas ke depan ini lebih diperhatikan untuk hal-hal yang tadi Kakak Arif bilang nih, Bang Arif bilang nih. Nah, aku pengen nanya nih, bukan pengen nanya sih, sebenarnya pengen minta tolong buat teman-teman nih yang tadi aku bilang. Sekarang tanggal 9. Nah, 9 Januari kita nanti di kampus Al-Wafa ini bakal ada mengadakan Penmas, Bang. Iya. Kita bakal mengadakan Penmas di tanggal maybe 18 19, intinya pas lagi libur lah. Oh, lagi libur. Nah, itu udah ada anak BEM rencana pengen Penmas. Untuk desanya aku belum tahu nih. Entah itu bisa jadi di reschedule juga, bisa jadi diganti harinya, tapi intinya kita bakal mengadakan Penmas nih ya. Iya. Aku pengen aku minta tolong buat Abang nih. Minta tolong Abang buat kasih apa sebutannya? Bukan saran, apa ya? Pesan-pesan lah. Oke. Yang bakal nanti dijalankan sama adik-adik Abang nih. Baik. Untuk mungkin pesan-pesan yang pertama mungkin ya, ketika teman-teman diamanahkan atau ditunjuk mengikuti pengabdian masyarakat, semaksimal mungkin itu ya benar-benar dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, bukan yang hanya ikut hadir kemudian bingung di sana mau ngapain, ketika rapat juga cuman iya tidak, giliran makan paling kencang. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau bisa dimaksimalkan, karena banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil ketika Penmas. Dan juga kalau bisa ditingkatkan inisiatifnya ketika Penmas. Jangan hanya bergerak ketika disuruh saja. Tapi kita bertanya, misalkan nih, Bang, habis ini kegiatannya apa? Apalagi yang harus dipersiapkan. Kita jangan hanya tugas saya kan hanya konsumsi, ya udah saya kerja di dapur aja, nggak usah yang lain. Jangan seperti itu ya, karena ini tidak semua orang dapatkan kesempatannya. Karena kalian diberikan kesempatan, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan yang seperti tadi ya, jangan hanya apa ya bahasanya, konten orang, jangan hanya sebagai pelengkap lah. Editor zoom dengerin tuh kata Bang Arif. Dan yang paling penting selain dari yang tadi saya sebutkan, tentunya teman-teman juga harus menjaga nama baik kampus. Jangan sampai melakukan hal-hal negatif lah yang membuat nama kampus kita menjadi buruk di mata masyarakat. Yang mungkin itu udah Bang Arif ya. Iya. Karena dari Bang Arif juga sudah selesai nih guys. Banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanya lagi, tapi karena waktu juga tidak memungkinkan. Tadi Bang Arif juga udah banyak cerita-cerita tentang dunia magang, terus agak flashback dikit pas di kampus, terus flashback lagi tentang Penmas, kemudian habis itu kesibukannya sekarang lagi magang, habis itu suka hiking juga nih. Aku berterima kasih banyak buat Bang Arif sudah menyempatkan
datang ke podcast Bisasi, bincang sana sini. Mohon maaf banget kalau mengganggu kesibukan Bang Arif lagi magang nih, soalnya nentuin jadwal sama Bang Arif nih agak sedikit ribet guys. Nah, saya juga Ada tanggal-tanggalnya, jadi aku terima kasih banyak. ya, Apa namanya, kami dari podcast Bisasi intinya berterima kasih lah. ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada yang teman-teman yang lain ya yang sudah mengundang saya. Saya aja sebenarnya nggak nyangka sebenarnya. Kok tiba-tiba. Ini sebenarnya abang tuh emang udah diincar dari sebelum podcast ini mulai tuh abang udah diincar sebenarnya. Iya. Ya, saya anggap mungkin dari teman-teman yang lain punya pandangan lain terhadap saya. Saya makanya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Sama-sama. mempercayakan saya sebagai narasumbernya. Ya. Buat teman-teman semua, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe untuk nonton video-video selanjutnya. Dan ada pesan-pesan buat teman-teman: stay halal, stay produktif, stay waras, jangan lupa nabung walaupun receh. Podcast Bisasi pamit. Dadah. Dadah bang. Dadah.